Hai, balik lagi di Film Review. Di sini kita nggak cuman bahas film, tapi benar-benar ngerasain kisahnya. Kali ini kita bakal ngebahas film berjudul The Beach House yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang pasangan muda yang pergi berlibur ke sebuah rumah pantai terpencil, berharap bisa memperbaiki hubungan. Tapi liburan itu berubah jadi mimpi buruk ketika fenomena aneh di laut mulai mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di pantai itu? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang mengadakan liburan di sebuah rumah tepi pantai. Pria ini bernama Randall dan ceweknya bernama Emily. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa rumah ini adalah rumah kosong milik ayah Randall. Maka dari itu, Randall mengajak Emily untuk ke rumah ini untuk berlibur berdua saja. Saat baru masuk, mereka langsung berhubungan badan di atas. Emily lalu meminta izin untuk ke toilet di bawah untuk pipis sebentar. Saat selesai, Emily menemukan banyak sekali obat-obatan di balik cermin wastafel. Emily yang penasaran dengan isi rumah itu pun langsung keliling-keliling ke dalam dapur. Dari apa yang dia lihat di dapur, bisa membuktikan kalau rumah ini tidak benar-benar kosong. Saat Emily lihat-lihat, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke rumah itu. Seketika itu juga Emily langsung bersembunyi. Emily mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh orang misterius itu. Terlihat kalau orang itu sedang duduk di meja makan sambil melakukan sesuatu. Emily yang merasa takut langsung naik ke atas untuk memberitahu Randall. Randall tentu juga bingung. Kenapa bisa ada orang yang masuk ke rumah ini? Mereka berdua pun turun ke bawah untuk mengecek situasi di bawah. Tapi orang misterius itu sudah tidak ada di meja makan. Ternyata orang misterius itu sedang bersembunyi dan kelihatan ketakutan. Randall langsung bertanya kepada wanita itu apa yang ia lakukan di sini. Mendengar pertanyaan Randall, wanita itu berkata bahwa temannya yang bernama Doc tidak berkata akan ada orang yang datang ke sini. Ternyata Doc adalah nama ayah si Randall. Wanita itu mengaku kalau ia sudah berteman lama dengan ayah Randall. Ia juga memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Jen. Tiba-tiba datang juga seorang pria yang dimana pria itu adalah suaminya Jen. Suami Jen yang baru datang ini bernama Mix. Mix juga berkata kalau ia adalah teman kerja Doc sejak 20 tahun yang lalu. Pada akhirnya mereka berempat pun saling berkenalan diri dan berencana untuk barbekyuan malam nanti. Pada malam hari mereka berempat duduk di meja makan sambil minum-minum. Mereka saling bertukar pikiran dan ngobrol satu sama lain. Lalu mereka pergi ke balkon rumah untuk melanjutkan perbincangan mereka. Saat berbincang, tak lama ada sesuatu yang berterbangan tertiup angin. Emily yang mengerti tentang hal ini berkata kalau itu semua adalah mikroba-mikroba yang tersebar melalui angin. Jane yang tidak pernah melihat itu pun tertarik untuk turun ke bawah dan menghampiri pohon-pohon itu. Dengan keadaan mabuk, Mitch mengizinkan Jane begitu saja. Sedangkan Randall yang sudah setengah teler berencana untuk memutar musik di dalam rumah. Seketika itu juga Jane bersiap-siap untuk keluar dari rumah itu. Di balkon rumah hanya tinggal Emily dan Mitch yang sedang berbincang. Sampai suatu ketika Mitch penasaran sebenarnya si Jane ngapain di bawah. Emily pun melihat ke dalam rumah dan ternyata si Randall udah teler. Dengan rasa panik, Mitch langsung mencari Jane. Di sisi lain, Jane yang berjalan ke pohon itu malah tertarik dengan mikroba-mikroba yang kelap-kelip. Jane juga memegang mikroba itu dengan polosnya. Alhasil beberapa mikroba itu menempel ke telapak tangan Jane. Jane mulai merasa sesak dan batuk-batuk. Sedangkan di dalam rumah hanya ada Randall dan Emily yang sudah mabuk parah. Emily juga mulai mencium bau busuk yang berasal dari luar. Ketika Emily ingin keluar, ia melihat kabut yang begitu tebal. Pada akhirnya, Emily tidak jadi keluar dan berdiam di dalam rumah. Bau yang begitu busuk membuat Emily semakin pusing, tidak karuan. Sampai-sampai Emily pingsan begitu saja.
Lalu Emily tersadar dengan keadaan rumah yang sudah sangat gelap. Tidak lama kemudian Emily mendengar suara Jane yang sedang muntah-muntah dari dalam toilet. Saat Emily hampiri ke toilet, Mix langsung menutup pintu toilet begitu saja. Pagi hari pun tiba, Emily terbangun di dalam kamar bersama Randall. Henry bercerita bahwa tadi malam benar-benar kacau, di mana Jane muntah-muntah dan Mitch terlihat tidak tenang. Setelah itu mereka berjalan ke bawah dan melihat Jane sudah duduk di meja makan. Emily pun memanggil nama Jane sambil berjalan mendekatinya. Namun Jane tidak berbicara sedikit pun. Saat sudah di sampingnya, Emily melihat wajah Jane agak terkelupas dan kering. Emily lalu bertanya kepada Jane apakah ia melihat Mitch. Mendengar pertanyaan itu, Jane malah seperti orang linglung yang sulit berbicara dan juga sulit untuk berjalan. Kemudian Jane berjalan naik ke atas dan berpapasan dengan Randall. Randall yang menyapa Jane juga tidak dijawab. Di sini situasi semakin kritis sejak kejadian tadi malam. Pada siang harinya mereka berteriak sekencang-kencangnya dan memanggil nama Mitch. Namun Mitch tidak kunjung datang. Akhirnya mereka berdua pun tiduran di pasir pantai sambil menunggu kedatangan Mitch. Saat hari semakin sore, mendadak Randall merasa sakit perut yang sangat luar biasa. Randall lalu berkata kepada Emily bahwa ia akan kembali ke rumah untuk buang air besar. Saat Emily sedang berbaring, tiba-tiba datang Mitch yang entah berasal dari mana. Mitch bercerita kepada Emily bahwa dia sangat sayang kepada Jane. Mitch juga berkata kepada Emily, "Kamu akan selalu peduli kepada orang yang kamu sayangi sampai akhirnya orang itu tidak lagi normal." Emily juga berkata kepada Mitch bagaimana kabar Jane. Tapi Mitch tidak menjawab pertanyaan Emily, dan ia berkata akan berenang di pantai yang sangat indah ini. Seketika itu juga Mitch berjalan ke air untuk berenang. Tapi setelah diperhatikan, Mitch malah terus berjalan ke dalam air sampai tidak terlihat lagi. Dengan kata lain, Mitch sengaja menenggelamkan dirinya. Kemudian Randall yang sudah selesai buang air, mencoba untuk cuci tangan. Saat ia cuci tangan, yang keluar malah air keruh dan kotor. Lalu Randall pun keluar dari toilet itu dan mendengar suara benturan dari lantai atas. Randall mengira itu adalah Mitch yang sedang melakukan sesuatu. Randall lalu naik ke atas untuk menguping dari luar ruangan. Pada akhirnya Randall yang penasaran pun mencoba untuk memasuki kamar itu. Di sisi lain, Emily terus berteriak memanggil nama Mitch. Dan secara tidak sengaja Emily menginjak sesuatu yang aneh di pinggir pantai. Ia menginjak suatu makhluk yang terlihat bergerak-gerak. Akibat menginjak makhluk itu, telapak kaki Emily langsung digigit sampai memerah. Alhasil kaki kanan Emily pun terluka. Ia lalu berteriak memanggil nama Randall sambil menyeret kakinya ke dalam rumah. Terlihat juga di pesisir pantai itu banyak sekali parasit yang bertebaran. Telapak kaki Emily terlihat semakin parah karena parasit itu sudah berada di dalam kakinya. Maka dari itu, Emily langsung mengambil cuka dan menuangkannya di telapak kakinya. Dari ekspresi Emily bisa dilihat bahwa ia merasa sangat sakit. Emily lalu mengambil parasit itu dari telapak kakinya. Jika diperhatikan secara detail, parasit ini lebih berbentuk seperti cacing. Emily langsung membalut kakinya dengan perban dan ia meminum obat. Kemudian ia mengganti bajunya dan memakai sepatu. Tiba-tiba Emily melihat Randall yang keluar dari ruangan dan menyeret tubuhnya di lantai. Ternyata di belakang Emily sudah ada Jane yang berubah menjadi zombie. Emily yang sadar langsung mencoba untuk kabur dari kejaran Jane. Agar Jane tidak bisa keluar, Emily mengikat gagang pintu itu menggunakan selang air. Lalu mereka berdua mencoba kabur menggunakan mobil. Namun sialnya kunci mobil itu masih berada di dalam kamar. Dengan terpaksa, Emily dan Randall harus berjalan menjauh dari rumah. Mereka pun berhenti di sebuah rumah untuk meminta tolong. Namun ternyata rumah itu adalah rumah kosong. Tak lama kemudian, ada seorang bapak-bapak yang datang dari sebelah mereka. Terlihat bahwa orang itu juga adalah zombie seperti Jane.
Mereka berdua pun langsung kabur dari rumah itu dengan kondisi kabut yang begitu tebal. Seluruh daerah pemukiman di sana juga sudah terselimuti dengan kabut. Kabut-kabut itu membuat Randall dan Emily sulit untuk bernafas. Kemudian mereka menemukan sebuah mobil polisi yang terparkir. Emily langsung masuk ke mobil itu dan mencoba berkomunikasi menggunakan radio di mobil itu. Emily langsung berkata bahwa mereka butuh bantuan di daerah tepi pantai. Untungnya bantuan Emily dijawab oleh polisi di kantor pusat. Tapi polisi itu berkata bahwa daerah di sana sangat berbahaya. Dengan alasan semua orang yang ada di daerah itu sudah terkena infeksi. Polisi itu juga menyuruh Emily untuk masuk ke rumah dan menutup jendela, serta jangan menghirup kabut yang datang. Setelah itu, polisi itu berkata bahwa kabut-kabut yang bermunculan itu bukanlah kabut yang beneran. Emily pun bertanya kalau bukan kabut, berarti semua itu apa? Tapi polisi itu malah memutuskan komunikasinya begitu saja. Mendengar hal itu, Emily langsung keluar dari mobil dan ia melihat Randall sudah terkapar di tanah. Setelah itu, Emily dan Randall menepi di sebuah rumah untuk meminta bantuan. Emily langsung memecahkan salah satu jendela rumah itu dengan menggunakan balok kayu. Mereka berdua pun saling bergantian masuk ke rumah itu. Mereka lalu memeriksa kondisi rumah itu. Di situ, Randall menemukan sebuah telepon rumah. Namun telepon itu tidak berfungsi. Mereka lalu menyalakan TV di rumah itu. Saat TV dihidupkan, hanya terdapat tulisan darurat yang menyuruh warga untuk evakuasi. Emily yang penasaran dengan semua ini pun langsung menyalakan radio. Di siaran radio terdengar pemberitahuan mengenai mikroba yang bertahan hidup di dalam bebatuan. Mikroba itu melepaskan berbagai bakteri sehingga membuat bakteri itu menguap di udara. Dikatakan juga bahwa bakteri yang menguap itu sangat berbahaya. Dari uapan itu bahkan bisa memusnahkan populasi manusia di bumi ini. Emily yang panik pun langsung menyegel seluruh celah di rumah itu menggunakan solasi. Kemudian Emily menemukan ruangan bawah tanah di rumah itu. Ia turun ke bawah dan menemukan 2 buah tabung oksigen. Tanpa ragu, ia mencoba untuk menghirup oksigen dari tabung itu. Di sisi lain, Randall yang semakin parah malah mengeluarkan lendir dari mulutnya. Ternyata dari muntahan lendir itu juga terdapat parasit seperti yang diinjak oleh Emily. Seketika itu juga bola mata Randall langsung berubah menjadi putih seperti Jane. Emily yang masih berada di ruangan bawah tanah langsung mencoba untuk mencari barang lain. Saat dia menghidupkan lampu, terlihat seorang pria yang sudah dipenuhi lendir dan parasit. Terlihat juga sosok aneh yang berada di atas pria itu dan melihat ke arah Emily. Tanpa pikir panjang, Emily langsung kabur ke atas sambil membawa tabung oksigen. Saat Emily mendatangi Randall, ia terkejut ketika melihat Randall sudah menjadi seperti Jane. Lalu ia memukul Randall menggunakan tabung oksigen. Emily syok seketika dan bingung harus melakukan apa. Saat sedang panik, Emily melihat sebuah kunci mobil di bawah lemari. Saat itu juga, ia langsung masuk ke mobil sambil membawa tabung oksigen. Emily langsung kabur dari daerah itu menggunakan mobil. Karena uap yang begitu tebal membuat Emily sulit untuk melihat jalan. Pada akhirnya, Emily menabrak sebuah pohon. Saat tersadar, Emily langsung keluar dari mobil itu. Dengan uap yang semakin banyak membuat Emily sulit untuk bernafas. Kemudian Emily yang sudah panik menemukan sebuah kubangan air dan langsung merendam di dalam air itu. Pada pagi hari terlihat kubangan air itu adalah sebuah danau kecil di dekat pantai. Emily juga terlihat terkapar di tepi pantai seorang diri. Namun Emily yang tersadar bukanlah Emily lagi, melainkan Emily yang sudah terinfeksi bakteri. Dan dengan begini, film pun berakhir. Gimana menurut kamu dengan film review kali ini? Bagian mana yang paling bikin kamu tegang? Suasana sepinya, misteri laut, atau perubahan yang dialami karakternya? Menurut kamu, fenomena itu beneran kejadian di alam atau sesuatu yang lebih mengerikan? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di film review. Sampai jumpa di video selanjutnya.